iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut senantiasa kita haturkan karena atas karunia-Nya lah kita alhamdulillah pada malam hari ini kita masih istiqomah untuk melanjutkan khatim Quran dan pembacaan kitab Nasha'ihul Ibad. Insyaallah tidak ada orang yang bisa mengistiqomahkan diri dalam kebaikan kecuali oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengikhlaskan diri dalam melakukan. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini terus dijaga oleh Allah keikhlasan kita untuk terus berbuat amal yang baik murni karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita bahwa semua baiknya amal kita itu tergantung kepada hati kita. Maka mau tidak mau, salah satu hal yang harus kita betul-betul pelajari dan teladani dari apa yang beliau sampaikan adalah bagaimana memperbaiki hati kita. Dan semoga biar kita pada malam hari ini masih istiqomah untuk melanjutkan kegiatan rutin kita, terus diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbenah diri dan terus memperbaiki hati kita sehingga berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tepatnya pada makalah yang ke-14 yang kebetulan akan membahas tentang obat hati, di mana makalah ini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Antaqi. Bagaimana penjelasannya? Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidah ar-rabi'ata asyara kan kaping 14 iku an Abdillah ibnil Antaqi saking Abdillah Al-Antaqi rahimahu mukim-mukim melasi Abdillah Al-Antaqi sinten Allah qala tahu sinten Abdillah Al-Antaqi dawe mau khamsun utawi perkara 5 iku hunna utawi khamsun iku min dawail qalbi setengah sangke pira-pira obate ati. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas kembali, atau paling tidak kalau kita sudah familiar dengan zikiran atau qasidah yang sering kita baca setelahnya sholat, tombo ati ikuli moya warnani. Nah itu ini dalilnya, yaitu diambil dari kitab Nasha'ihul Ibad. Insyaallah tidak jauh beda dengan itu. Kita lanjutkan min dawail qalbi setengah saking min dawail qalbi setengah saking obate ati inda qaswatihi ing dalem nalikane atose ati. Nah, kemarin kita sebelumnya kan sudah membahas bahwasanya orang yang makan dalam kondisi senantiasa membiasakan kenyang itu bisa jadi nanti akan menyebabkan hatinya itu keras. Nah, bagaimana cara melembutkan hati yang seperti itu? Nah, ini sekarang yang akan kita bahas. Makanya di sini dijelaskan obat hati indah qaswatihi dalam nalikane atose hati wa hadhil khamsah utawi ikilah obat hati kang ono 5 iku makhudatun dan cukup min kalamit sayyidil jalil dan cukup saking dawuh sayyid al jalil kang agung Ibrahimi
Ibrahim nyatane Syekh Ibrahim Al-Khawas kama koyo keterangan zakarau kang nutur iman sinten An-Nawawi Imam Nawawi fit Tibyani ing dalam kitab Imam Nawawi yaitu kitab Tibyan. Dan keterangan ini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan, di mana keterangan ini sebenarnya kata Imam Nawawi itu diambil dari dawuhnya Sayyidil Khalil Ibrahim Al-Khawas ya. Cuman masih banyak ternyata wajadalan nambahi sinten ba'duhum setengah para ulama ala hadhil khamsati asya'a ing atase ikilah limo piro-piro suwiji-wiji kathiratan kelawan akeh lakin zada ba'duhum ala hadhil khamsati asya'a kathiratan ingkang akeh lakin ba'duhum tetapi ini utawi setengah khomsa atau setengah zada ba'duhum utawa asya kathiro iku yadkhulu mlebu apa ba'd fiha ing dalam khomsat asya. Sebagian ulama untuk ketika berbicara obat hati itu ternyata tidak 5 tapi banyak, baca istighfar macam-macam lah. Cuman ternyata semua tambahannya itu masih masuk pada kategori bagian dari yang 5 ini. Maka di sini oleh Imam Nawawi hanya diambil 5 saja. Karena sebenarnya tambahan-tambahan para ulama itu sebenarnya sudah bisa dicukupi oleh 5 perkara ini. Cuman mungkin rinciannya seperti apa yang banyak dijelaskan oleh para ulama. Maka apa saja yang 5? Yang pertama, mujalasatus sholihin nyatane ngancani lungguh maring wong kang soleh. Nah, cuman kalau yang kita tahu dalam pikiran pertama itu adalah otomboati iku limo ya warnane. Kalau yang pertama itu yang pertama adalah maca Quran angen-angen sama nane, itu kan yang pertama. Kalau ini yang pertama tidak, tapi intinya sama, insya Allah sama, cuman urutannya mungkin yang berbeda. Yang pertama itu adalah mujalatus sholihin ngancani lungguh maring wong kang soleh. Siapa soleh yang dimaksud? Yaitu ahlul khairi, tegese wong kang ahli agawe bagus. Huduru majalisil wa'di, tegese hadir maring majlis-majlis kang isine pitutur kang sae. Wa ikhbarus sholihin lan oleh ngabarine pira-pira wong kang saleh. Wa yadkhulu lan mlebu fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono mujalasatus sholihin iku asumtu meneng wal uzlatu lan uzla menyendiri anil khaidina ando saking wong kang padha njero-njero gunem fil batin ing dalam perkara batin. Jadi yang pertama itu senantiasa suka berlama-lama duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Maksudnya itu adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ya gampangannya lah majelis ilmu lah. Gampangannya itu adalah majelis ilmu. Itu yang dimaksud dengan mujalasatus sholihin, atau berteman dengan orang-orang, suka berlama-lama duduk dengan orang-orang yang senantiasa mau memberikan kabar-kabar tentang kebaikan agama, tentang kebaikan dalam beragama. Dan penjelasan yang seperti ini itu masuk pada uzlah. Jadi uzlah itu sebenarnya sama. Jadi kalau kita kan uzlah itu gampangannya diartikan menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu kan uzlah, kan gitu. Nah, kalau orang berkumpul bersama dengan para ulama itu tidak masuk pada kategori mukhalatatul khalqi. Jadi bercampur dengan makhluk itu biasanya kan banyak mendatangkan madharat. Nah, makanya diperintahkan untuk uzlah. Tapi kalau mujalasatul khalqi bersama dengan makhluk itu tidak akan mendatangkan madharat kalau
yang menjadi temannya itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi itu justru itu bisa mengobati hati. Jadi obat hati yang pertama itu adalah senantiasa berkumpul atau duduk berlama-lama bersama dengan orang soleh. Yo minimal kumpul dengan orang-orang yang tidak banyak berbicara tentang kebatilan, baik itu ngerasani, ya kan, baik itu dalam organisasi, baik itu dalam bertetangga ataupun bermasyarakat ataupun bernegara. Tidak kumpul dengan orang yang banyak membicarakan tentang kebatilan, tapi berkumpul dengan orang-orang yang banyak membicarakan kebaikan dan mengajak pada kebaikan. Itu yang dimaksud dengan mujalah satu sholihin, atau berkumpul dengan orang yang soleh. Itu justru akan menjadi obat hati. Yang pertama itu. Yang kedua, wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an bitadabburi kelawan angen-angen fil makna dalam maknane. Tak gak tahu bahasa Arab, bagaimana kita bisa mengangan-angan atau merenungi isi makna daripada Al-Qur'an? Yo minimal gak usah hafal semua, gak usah. Minimal pas waktu sholat itu kan isinya Al-Qur'an. Yo minimal tahu artinya lah. Fatihah masa 27 tahun, yang sudah umurnya 40, berarti kan sudah hampir sekitar 32 tahun kita melakukan sholat dan bacaannya sama. Wis sama ya tidak tahu artinya, ya kan aneh gitu. Ya kan aneh. Ya minimal itulah gitu. Kenapa? Karena ternyata bukan cuma sekedar membaca Al-Qur'an yang justru bisa berdampak besar terhadap perbaikan hati kita. Hati kita tidak mudah galau, hati kita itu tahan akan berbagai macam ujian. Itu justru ketika membaca Al-Qur'an tapi paham terhadap maknanya. Kalau tidak paham apakah bermanfaat? Cuman efeknya juga tidak signifikan, tidak begitu besar seperti halnya orang yang paham terhadap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kadang kita datang kepada para ulama, kiai mohon doa yang bagus, saya mau membuka usaha. Di dalam sholat itu juga sudah ada doanya. Itu pada saat di antara dua sujud, ya kan? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni, itu sudah lengkap itu. Rabbi firli, ampuni dosaku. Rabbi firli warhamni, berikan kami rahmat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajat kami. Warfa'ni warsukni, beri kami rizki. Warfa'ni warsukni wahdini, beri kami petunjuk. Kurang lengkap seperti apa ya? Ya berhubung tidak paham maknanya, ya kurang mantap, akhirnya masih minta pada yang lain. Padahal Rasulullah sendiri sudah mengajarkan, itu sudah ada lengkap pakai komplit di dalam sholat. Ya minimal itulah kita belajar sedikit-sedikit maknanya, agar apa yang dibaca kita dari Al-Qur'an yang senantiasa kita bacakan itu memiliki dampak besar terhadap perbaikan hati kita. Jadi yang kedua, obat hati itu adalah membaca Al-Qur'an, tapi ingat di sini itu diberi penjelasan dengan merenungkan terhadap isi dan maknanya. Mau tidak mau berarti kita minimal memiliki Al-Qur'an yang minimal terjemahannya. Terus yang ketiga, wa islahul batini lan bersihake utawa nyepiake weteng. Maksudnya itu adalah bita'atil qalili kelawan nandangi utawa nekani perkara kang titik minal halali saking perkara kang halal. Kenapa kok seperti itu? Fa inna aklal halali moko sak temene mangan perkara kang halal iku rasul kulli, dadi pokoke saben-saben perkara. Kemarin sebelumnya salah satu tanda-tandanya orang takwa itu adalah menghindari terlalu banyak dengan sesuatu yang halal, kan gitu kan? Menghindari tidak terlalu banyak dengan sesuatu yang halal agar terhindar dari sesuatu yang haram atau sesuatu yang
berbahaya. Itu ciri utama daripada orang yang bertakwa berdasarkan pada hadisnya Rasulullah. Nah, makanya di sini itu dijelaskan salah satu obat hati itu tidak terlalu banyak membuat perut kita itu kenyang. Jadi meskipun sesuatu yang halal itu cukup makan sedikit saja atau hanya diambil sedikit saja, tidak sampai kenyang. Di bawahnya kenyang. Apalagi lebih daripada kenyang. Kalau lebih dari batas kenyang itu bisa-bisa terjerumus kepada keharuman. Jadi yang justru yang bisa mengobati hati tidak perlu berpuasa, enggak. Ya syukur kalau ditambahi dengan puasa. Makanya bahasanya di dalam syairan itu weteng iro ingkang luwih. Jadi cukup ada sedikit lapar, tidak perlu berpuasa. Ya syukur kalau bisa berpuasa gitu. Di sini itu bahasanya binta'atul qalil, cukup makan dengan sesuatu yang sedikit saja, cukup bisa mengejar perut. Itu kenapa? Karena ya kan? Karena memakan sesuatu yang halal, ya kan? Panganan, menjaga sesuatu yang kita makan, kita jaga hanya dengan sesuatu yang halal, itu menjadi pokok dari segala hal. Baiknya diri kita, baiknya tubuh kita, baiknya perilaku kita, itu diawali dari makanan-makanan yang halal. Makanan-makanan yang halal pun jangan terlalu banyak, gitu loh. Wis halal jangan terlalu banyak. Apalagi sudah banyak plus haram. Waktu tambah hancur dan tambah bagus hatinya. Seperti kemarin nanti dampaknya akan menjadi kerasnya hati dan sulitnya menerima terhadap mau'idhah atau pitutur yang baik. Jadi yang ketiga itu adalah membersihkan atau mengkosongkan perut. Terus lanjutannya itu adalah kenapa kok yang diminta itu adalah banyak mengkosongkan perut? Li'anahu krono satemene ta'atil qalil atau ikhlaqul batin atau mengkosongkan perut iku yunawir bisa madani apa ikhlaqul batin al-qalba ing tati fatanjali muqaddati padang apa mir'atul basirati fatanjali muqaddati padang apa mir'atul basirati apa mir'atul basirati mata hati kadang serupakake maring kaca. Itu mir'atul basirah, itu seperti itu. Mir'atul basirah. Jadi kalau orang hatinya itu baik, maka perilakunya itu akan baik. Karena hati, karena perilaku manusia itu adalah cerminan daripada hati. Makanya di sini itu dengan mengkosongkan perut, sering mengkosongkan perut itu bisa menyinari terhadap hati, maka menjadi teranglah mata hati yang merupakan cerminan dari semua perbuatan. Jadi kalau perbuatan yang jelek itu berarti hatinya dalam kondisi tidak baik, ya. Patanjali mengkondisi bersih, patanjali mengkondisi bersih. Mir'atul basiroti, mir'atul basiroti, koco peningali hati. Minas sodai saking tayeng utawa organ. Minas sodai saking tayeng utawa organ. Al-murisi kang marisi opo soda lil qaswati maring atose ati. Ini ceritanya kemarin. Ceritanya kemarin itu as-soda yang dimaksud itu kan penjelasan sebelumnya, kalau orang melakukan salah itu akan tertitik, ya kan? Tertitik hitam di dalam hati. Kalau dia bertobat putih lagi. Kalau dia melakukan salah maka titiknya 2 kali lipat. Salah lagi terus kayak gitu, Makanya kalau kita sadar kehidupan kita itu penuh dengan kekurangan, tidak mesti baik terus, maka jangan pernah berhenti dan jangan pernah merasa lelah untuk membaca istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya yang bisa mempercepat proses perbaikan hati itu adalah
dijelaskan kan, fa inna aklal halali rasul kulli, sesungguhnya menjaga diri kita untuk bisa memakan sesuatu yang senantiasa halal itu menjadi pokok dari segala hal, ya kan? Sampai di sini diperkuat dengan hadisnya Nabi, salah suci solim utawi telu pira-pira perkara iku tulisul khoswati marisi maring atos fil qalbi ing dalam ati. Kata Rasulullah di sini, meskipun ini hadisnya itu marfu, jadi hadisnya itu ada yang terputus, cuman dilangsungkan ke Rasulullah. Entah itu di kalangan sahabat, entah itu di kalangan apa, yang jelas itu dilangsungkan kepada Rasulullah. Atau itu sebenarnya bukan pendapatnya Rasulullah, bukan ucapan Rasulullah, cuman yaitu tadi dikatakan kalau ini sudah dari Rasulullah. Bisa jadi seperti itu. Kemarin penjelasan tentang hadis marfu. Nah, jadi kata Rasulullah, ini hadis marfu ya kan, salatu khisalin tulisul khoswatal qalbi. Ada 3 hal yang akan mewarisi terhadap kerasnya hati. Pertama, hubbut ta'am, suka makan. Yang pertama hubbut ta'ami, demen maring panganan. Yang kedua wa hubbun naumi, lan demen maring turu. Dan yang terakhir wa hubbur rohati, lan demen maring enak. Nah, ini puasa ya kan. Jangan-jangan kita hanya berpuasa saja namanya, tapi pekerjaan hubun to'am lek buko panganane dikabeno. Itu bukti kalau hubun to'am. Mari kita hubun naum, istirahat minimal siang katanya puasa, tapi diisi tidur saja. Nah, ini bisa dilihat. Terus hubun roha, senang enakan. Kalau puasa rata-rata malas mau bekerja keras. Nah, jangan-jangan puasa kita nanti sama seperti ini, bukan membuat hati kita semakin terang, tapi justru membuat hati kita semakin gelap. Maka diingat ini, ada 3 hal kata Rasulullah yang menyebabkan hati manusia itu, bisa menyebabkan hati manusia itu keras. Suka makan, suka tidur, dan suka santai. Jadi maksudnya santai itu duduk enak-enakan gitu. Iya, roha, santai-santai itu enak-enakan, malas kerja. Ya. Kalau memang waktunya kerja terus istirahat, ya istirahat saja. Ini kan yang dimaksud kubur roha, tidak bermalas-malasan dalam bekerja. Itu jadi wa qiraatul Qur'an wa ikhlaul batin. Jadi ikhlaul batin itu mengkosongkan perut, itu isinya minimal 3. Kan tadi dikatakan sebenarnya ulama itu banyak menambahi lebih dari 5 hal ini. Cuman yang pokok itu adalah 5 hal ini. Yang pertama, berteman dengan orang soleh. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga itu mengkosongkan perut. Nah, isi mengkosongkan perut itu tadi, ya kan, ada hukum doa, ada hukum naum, hukum roh, ya. Jadi 3 itu yang ketiga. Yang pertama itu adalah berteman dengan orang soleh. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga itu adalah mengkosongkan perut. Kemudian yang keempat, wa qiyamul laili lan jumeneng ing dalam wayah bengi. Maksudnya jumeneng ing dalam wayah bengi bagaimana? Sholatun nafilah, sholatun nafilah tegese nglakoni sholat sunnah ba'dal istiqomah yang dalam sahuse tangi minan naumi saking turu. Berarti yang dimaksud itu adalah sholat tahajud. Jadi kalau sholatun nafilah ba'dal naum itu adalah sholat tahajud. Ya, karena sholat tahajud itu tidak bisa, sholat tahajud itu dilakukan meskipun tengah malam, tapi belum sempat tidur, ya kan? Belum sempat tidur dan belum sempat melakukan sholat isya, itu tidak bisa dikatakan sholat tahajud. Misal kita tidak istirahat terus sampai jam 3 kemudian kita sholat, niat sholat tahajud tidak bisa, karena sholat tahajud itu syaratnya 2. Yang paling pokok itu adalah setelahnya tidur. Jadi sholat di waktu malam setelahnya tidur. Jadi di sini itu yang dikatakan banyak bisa mengobati
itu adalah sholat tahajud atau sholat yang dilakukan setelah kita terbangun dari tidur pada saat awal malam. Itu yang keempat. Yang terakhir watadarru'u lan DPDP indah sobahi yang dalam nalikane mlebu ate mlebu waktu subuh. Ai indah qurbi tegese dalam nalikane parke subuh. Ai tadarru'ul baqi tegese DPDP wong kang nangis wadul fi awakhiril laili ing dalam pira-pira akhire wayah bengi. Li ana karana satemene awakhirul lail iku waktu tajliyati, waktu tajliyat wa nuzulur li'anahu wa nuzulur rahmati wa nuzulir rahmati lan tumurene pira-pira rahmat. Beberapa malam terakhir, jadi sisa waktu malam terakhir, berarti kalau malam itu dibagi menjadi 3, mulai dari jam 6, anggaplah jam 6 maghrib, berarti 6, 7, 8, 9, subuh itu ketemunya jam 4 atau jam 5, ya kan? Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya kan? 4, berarti kan 10, 5 jam. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Yang 10 itu adalah yang pertama, ya. 10, 11, 12, terus 1, 2 itu yang kedua. Nah, baru sekitar jam 2 ke belakang itu adalah awakhirul lail. Itu kalau kita bagi menjadi 3. Kenapa kok sepertiga malam, kok awakhir dan waktu akhir dari malam? Karena memang waktu akhir malam itu adalah waktu-waktu banyaknya diturunkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wakila banyaknya malaikat-malaikat Allah turun di langit-langit bumi itu di waktu sepertiga malam. Wazadalan nambahi sinten ba'duhum setengah ulama kasratul istighfari itu juga bisa menambahi sebagian penambahan ulama. Salah satu obat hati itu adalah kasratul istighfari. Wazada ba'duhum lan nambahi sinten setengah ulama kasratul istighfari ing akeh maca istighfar, banyak membaca istighfar itu juga menjadi obat hati. Wa dzikrul mauti lan eling mari mati. Iki jelas wis, orang kalau sudah ingat mati itu pasti sudah pekerjaannya baik. Ya itu buktinya orang-orang yang sudah sakit wis krasa lorone kaya gak ate waras pol biasanya itu leren itu kok maksiat itu biasanya leren ya. Tapi kita jangan sampai dulu seperti itu ya. Wa dzikrul mauti lan eling mari mati. Wa ziyaratul qabri lan ziarah mari kubur. Jadi kalau mengatakan ziarah kubur bid'ah itu salah, karena di sini banyak dijelaskan oleh ulama ziarah kubur itu justru banyak bisa mengobati hati. Tapi ziarah yang bagaimana? Bukan rekreasi. Maksudnya itu ziarah kubur di sini itu adalah muktabiron hale joko iktibar, joko penggambaran bihali sakaniha kelawan panggone wong kang manggon ing dalem kubur. Jadi mengambil pelajaran bahwasanya tempat kita nanti itu di sana. Kalau itu adalah orang soleh, wah orang ini dikenal kuburannya karena kebaikan sebelum dia meninggal. Maksudnya itu. Terus yang ketiga itu, yang berikutnya itu yang merupakan tambahan daripada ulama yang bisa membuat hati kita itu akan semakin terang dan akan semakin baik itu adalah wa musyahadataman lan ningani maring wong fin naz'i dalam waktu nazar. Jadi menemani orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu juga bisa mengobati hati agar kita tahu kalau kita tidak akan hidup selama-lamanya. Karena biasanya orang yang masih berlumuran dengan dosa karena salah satunya dia lupa kalau dia itu mau mati. Semoga dari 5 hal ini kita semakin yakin terhadap apa yang sudah awal-awal kita sering baca, obat hati itu ada 5, ya kan? Dan dengan pengetahuan ini
ini kita semakin terus melatih kita untuk bisa mengobati hati kita agar hati kita senantiasa bisa terang, yaitu terang, maksudnya terang itu adalah senantiasa bisa menerima terhadap fatwa atau mau yang baik, dan bisa menerima terhadap segala petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala kesesatan-kesesatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, surah Al-Asri, dan Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka